Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Insyaallah kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat, nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr merupakan surat di dalam Al-Quran urutan ke-89 dan termasuk ke dalam kategori surat Makkiyah. Surat yang terdiri dari 30 ayat ini dinamakan Al-Fajr karena diambil dari kata Al-Fajr yang terletak pada ayat pertama, yaitu Wal Fajr. Oke, untuk pembahasan mengenai surat Al-Fajr atau Wal Fajr yang artinya demi fajar. Jadi di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna Al-Fajr. Pendapat pertama mengenai makna Al-Fajr adalah waktu di mana gelapnya malam mulai sirna diganti dengan cahaya yang perlahan mulai keluar, yang dikenal dengan waktu subuh. Maka di sini Allah bersumpah dengan Al-Fajr karena merupakan waktu yang sangat penting. Kemudian pendapat kedua atau pendapat selanjutnya menurut kalangan para ulama, maksud dari Allah bersumpah demi waktu fajar ini adalah demi sholat fajar atau sholat subuh. Nah, Allah bersumpah dengan sholat subuh karena kenapa? Karena sholat subuh itu merupakan sholat yang sangat penting dan merupakan sholat yang sering dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia di bawah penjagaan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla baridaini dakhalal jannah." Jadi barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, niscaya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan hadis riwayat Muslim nomor 635. Jadi mengenai apa sih Bu sholat di waktu yang dingin? Sholat di dua waktu yang dingin itu, sholat apa sih Bu? Sholat di dua waktu yang dingin itu, jadi jadi para ulama berpendapat bahwa sholat di dua waktu yang dingin ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Mengapa demikian gitu kan? Karena sholat subuh ini merupakan sholat yang sering banyak dilalaikan karena cuacanya yang mungkin bikin tertidur lelap, masih tertidur lelap ya, karena waktu subuh ini waktu yang sangat sejuk. Kemudian yang kedua, apalagi sih Bu sholat di waktu yang dingin itu? Jadi sholat di waktu yang dingin itu yang kedua adalah sholat asar.
kok sholat asar bu gitu kan. Kenapa? Karena sholat asar ini adalah sholat dimana pergantian cuaca antara pergantian udara antara siang ke malam. Jadi pergantian udara antara siang ke malam ini yang membuat dingin gitu kan. Terus pada waktu asar juga banyak dilalaikan. Mengapa demikian? Karena waktu asar itu waktu yang mungkin masih sibuk dengan duniawi gitu kan, masih mengerjakan pekerjaan atau dan lain-lain sebagainya. Oke, kalian buka surat Al-Fajrnya. Oke, baik, sama-sama kita baca surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Wallayli idza yashr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
Shadaqallahul azim. Oke, kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Di sini ada ayat surat Al-Fajr 1 sampai 10 yang sudah saya garis bawahi. Nah, ini adalah hukum-hukum bacaan di dalam surat Al-Fajr. Kalian bisa lihat, tetapi di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan di ayat 1 sampai 5. Di situ kalian sudah bisa lihat, kalian perhatikan dan kalian catat dan kalian garis bawahi. Ya, itu adalah hukum-hukum bacaan dari surat Al-Fajr. Saya akan membahas ayat 1 dan 5. Oke, yang pertama hukum bacaan di dalam surat Al-Fajr. Yang pertama, alif lam komariah. Kenapa? Karena huruf alif lam bertemu huruf fa. Dibacanya jelas. Wal fajr. Oke, yang kedua adalah qalqalah sugro. Karena huruf qalqalah jim berada di tengah kalimat. Wal fajr. Nah, itu dibacanya, dipantulkan secara ringan. Kemudian yang ketiga ada mad asli atau mad tabi'i. Keempat ada izhar. Kenapa? Karena huruf lam berharkat kasrotain bertemu huruf ain, dibacanya jelas. Kemudian selanjutnya yang kelima, alif lam syamsiyah. Selanjutnya yang keenam, alif lam komariah. Yang ketujuh, alif lam syamsiyah. Kalian bisa lihat di sini di slide ini ada penjelasannya. Kemudian yang kedelapan adalah madlin. Yang kesembilan adalah matobi'i, yang ke-10 matobi'i, ke-11 matobi'i. Yang ke-12 yang digaris bawahi adalah idgham bila gunnah. Kenapa? Karena huruf mim berharkat dhammatain bertemu huruf lam tasydid. Dibacanya lebur tanpa dengung dan bunyi tanwinnya hilang. Kemudian selanjutnya yang ke-13 adalah mad asli atau mad tabi'i, dan yang ke-14 yang digaris bawahi adalah qalqalah sugro. Mengapa demikian? Karena huruf qalqalah jim berharkat sukun, posisinya berada di tengah kalimat. Oke, itu mengenai pembahasan hukum bacaan surat Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Jika ada yang terlewat atau yang ada yang ingin ditambahkan oleh kalian, silahkan. Di sini any question, apakah ada yang bertanya? Jika ada, nanti kita bisa diskusikan melalui via WhatsApp. Oke? Untuk tugas nanti Ibu share. Oke, dicukupkan saja materi pembahasan mengenai surat Al-Fajr. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.